NATO tidak ingin konflik Ukraina meluas jadi perang antara NATO dan Rusia. Hurrah! NATO tidak akan membiarkan invasi Rusia ke Ukraina meluas ke konflik terbuka antara aliansi dan Moskow. Hal ini disampaikan langsung Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, menyusul penolakan pihaknya atas permintaan Ukraina untuk memberi perlindungan udara terhadap serangan Rusia. Menurutnya, permintaan Kiev agar NATO memberi zona larangan terbang kepada Rusia bisa memicu perang secara penuh antara NATO dan Rusia, serta menyebabkan lebih banyak penderitaan, lebih banyak kematian, dan kehancuran. Kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah konflik ini meningkat di luar perbatasan Ukraina menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO, kata Stoltenberg kepada AFP dalam sebuah wawancara di sela-sela forum diplomasi Ukraina-Rusia di Antalya, Turki, Jumat 11 Maret waktu setempat. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena mengesampingkan zona larangan terbang di negaranya dengan mengatakan aliansi militer Barat tahu kemungkinan agresi Rusia lebih lanjut. Zelensky menuding NATO memberi lampu hijau Rusia untuk terus melakukan serangan. Stoltenberg mengatakan pemberian zona larangan terbang di atas Ukraina artinya NATO harus menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia, tidak hanya di Ukraina tapi juga di sekitar Belarus dan Rusia. Itu berarti kita harus siap menembak jatuh pesawat Rusia karena zona larangan terbang bukan hanya sesuatu yang Anda nyatakan, harus Anda terapkan. Mengetahui bahwa serangan dan korban baru tidak dapat dihindari, NATO dengan sengaja memutuskan untuk tidak menutup langit di atas Ukraina. Stoltenberg mengatakan pelatihan puluhan ribu tentara Ukraina oleh negara anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir serta pasokan peralatan militer telah terbukti sangat penting bagi pasukan Ukraina dalam perang melawan invasi pasukan Rusia. Namun dia menegaskan Rusia harus menghentikan invasi di Ukraina. Yang paling penting adalah Presiden Vladimir Putin harus mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, mundurkan semua kekuatannya dan terlibat dengan itikat baik dalam upaya politik diplomatik untuk menemukan solusi politik, kata Stoltenberg. Sementara itu dia memuji langkah Turki memfasilitasi pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di Antalya. Menlu Rusia Sergei Lavrov dan mitranya dari Ukraina Dmytro Kuleba mengadakan pembicaraan di Antalya dalam kontak tingkat tinggi pertama sejak Moskow menginvasi Ukraina. Namun tidak ada kemajuan dalam pembicaraan bahkan dalam gencatan senjata 24 jam. Turki sebagai anggota NATO telah lama berusaha untuk menengahi solusi melalui pembicaraan langsung dengan Putin. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang menengahi pembicaraan tripartit ini mengatakan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba telah menegaskan kembali Zelensky siap untuk bertemu dengan Putin dan Lavrov telah menjawab bahwa pada prinsipnya Putin tidak menentangnya. Saya pikir Turki memainkan peran penting dalam mencoba memfasilitasi semacam dialog politik yang diperkuat antara Moskow dan Kiev, kata Stoltenberg. Stoltenberg dijadwalkan bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di sela-sela forum Antalya. Tak tahu diri, utusan Ukraina mendesak Israel jatuhkan sanksi kepada Rusia. Negara Zionis itu ciut dan tak mau main api, akui takut pada Putin. Duta Besar Ukraina untuk Israel meminta negara itu agar menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Kepada wartawan, Yevgen Kornichuk mengatakan adalah kewajiban moral perusahaan-perusahaan Israel untuk menangguhkan bisnis di Rusia seperti telah dilakukan banyak perusahaan barat lainnya. Kornichuk juga mengindikasikan bahwa upaya Israel menengahi Kiev dan Moskow tampaknya mandek saja. Dia mengatakan tidak jelas di mana posisi mediasi itu dan bahwa dia tidak mengetahui tugas segera yang diambil oleh Israel mengenai masalah tersebut. Kelihatannya Israel hanya diam saja, ciut. Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Ukraina. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah berulang kali menyatakan dukungan bagi rakyat Ukraina.
Dan Israel telah mengirim bantuan kemanusiaan ke negara itu, tetapi dia tidak mengutuk Rusia dan serangannya. Maka dari itu Rusia tidak memasukkan Israel pada daftar negara yang dimusuhinya karena status Rusia ataupun status Israel masih mengambang, seperti takut akan untuk mendukung Ukraina. Jalan tengah itu membantu membuka jalan bagi Bennett untuk melakukan perjalanan untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan mencoba menengahi kedua pihak, namun itu tidak akan pernah terjadi. Seperti diketahui sebelumnya, Israel hanya mengirimkan bantuan helm ke Ukraina, bukan seperti yang diharapkan Zelensky, yaitu berupa Iron Dome atau peralatan tempur lainnya. Menohok. Pemimpin tertinggi Iran katakan Ukraina adalah korban kebijakan rezim mafia Amerika Serikat. Ukraina merupakan korban kebijakan rezim mafia Amerika Serikat yang telah menyebabkan banyak krisis di seluruh dunia. Begitu yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Selasa kemarin. Dimuat Al Jazeera, Khamenei mengatakan krisis di Ukraina hanya bisa diredakan jika akar permasalahannya ditangani, yaitu kebijakan Amerika Serikat dan Barat dibabat habis. Di Ukraina kami mendukung untuk menghentikan perang, ujar Khamenei, namun akarnya adalah Barat dan Amerika Serikat. Khamenei mengatakan Amerika Serikat telah menciptakan banyak krisis di seluruh dunia, termasuk membentuk ISIS hingga ikut campur dalam urusan negara-negara lain. Ukraina telah menjadi korban kebijakan semacam itu dan telah terseret ke situasi saat ini, kata pemimpin tertinggi itu dalam pidatonya selama 1 jam. Menurut Khamenei, ada 2 pelajaran yang dapat dipetik dari krisis Ukraina, yaitu tidak boleh mempercayai Barat dan dukungan rakyat paling penting. Jangan pernah mau didukung oleh Amerika Serikat yang pengecut. Dukungan oleh pemerintah Barat untuk administrasi dan politisi yang telah dipasang oleh mereka adalah fata morgana semata, ucapnya. Sembari memberikan contoh di Afghanistan, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina, tepatnya pada 24 Februari, setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Kini Ukraina harus merengek sendiri karena Amerika Serikat dan NATO malah cuci tangan meninggalkan Zelensky.